Oke, selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Pradana. Di sini saya dari PT Sinex Metro Data Indonesia bersama Mas Fuad selaku technical spesialis khususnya untuk Autodesk. Nah, kesempatan ini kita akan mulai berbincang-bincang mengenai designing in plastic and rubber, di mana nanti Autodesk menyediakan banyak solusinya. Mungkin hari ini kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Mas. Kalau terkait kondisi dan tantangan saat ini nih, Mas, industri kayak saat ini tuh kayak gimana ya, Mas? Sebelumnya perkenalkan, saya Fuad sebagai Technical Solution of AutoCAD di PT Sinex Metro Data Indonesia. Mungkin saya introduce secara singkat terlebih dahulu bahwa si PT Sinex Metro Data Indonesia ini yaitu selaku distributor utama ataupun distributor tunggal produk Autodesk di seluruh Indonesia. Nah, untuk tantangan yang dihadapi khususnya di manufaktur plastik and rubber, mungkin untuk sekarang yaitu manufaktur yang mengadaptasi industri 4.0, di mana kita harus bisa meningkatkan produktivitas kita dengan adanya resiko yang semakin tinggi, dengan adanya biaya yang dibutuhkan juga tinggi. Bagaimana caranya kita mengelola agar lebih efisien, lebih cepat, dan tanpa ada hambatan apapun. Nah, mungkin di sini ada gambaran ketika kita belum mengadaptasi atau menggunakan industri 4.0, di mana semuanya masih serba manual, antar engineer ke engineer, antar departemen ke departemen lainnya, masih secara manual, belum terkoneksi dengan network ataupun penyimpanan berbasis cloud. Tetapi dengan teknologi 4.0 yang sudah kita adaptasi sekarang, semuanya terkoneksi secara cepat dan tepat dengan menggunakan network, menggunakan penyimpanan berbasis cloud, semuanya tanpa ada hambatan apapun, tanpa ada resiko apapun, bisa dengan cepat dan efisien. Nah, ini mungkin untuk gambarannya secara singkat, semuanya sudah terkoneksi secara modern dan terupdate ke teknologi terbaru. Oke, berarti Autodesk ini udah ikut serta merayakan era digitalisasi ya, Mas? Ikut ya, solusinya. Betul, Autodesk sudah menerapkan teknologi-teknologi terbaru yang ada di masyarakat sekitar. Nah, berhubung kita lagi di event plastik and rubber nih, Mas, khususnya di industri plastik. Nanti pastikan industri plastik kita ada dua bagian ya. Yang pertama plastik part designer, lalu ada juga yang namanya tooling designer. Nah, itu tahapannya kayak gimana ya, Mas? Bisa dijelaskan nggak? Nah, untuk tahapan dari kedua tersebut, untuk plastik part designer, ya ini selaku desainer produk plastik yang sering kita gunakan. Dia lebih mengarah ke produk yang akan didesain. Sedangkan untuk tooling designer, dia mengarah ke proses manufaktur yang akan dilakukan nanti dan kedepannya hingga produk tersebut mass pro. Berarti menarik nih, berarti di Autodesk sendiri udah menawarkan banyak solusinya ya, Mas. Nah, kalau mulai dari tahapan konsepsional nih, Mas, konseptual. Ini kan sebagai objektif utamanya dari ide ini ya. Nah, kalau untuk solusi dari Autodesk itu apa aja ya, Mas? Nah, untuk solusi dari Autodesk, berikut ada gambaran singkat mengenai solusi dari Autodesk. Dari proses yang pertama yaitu product definition, engineering, product engineering hingga ke tahap produksi. Semua sudah disupport oleh Autodesk selaku software untuk proses CAD, CAM, CAE dan juga untuk operation dari sebuah manufaktur. Nah, semua dari software tersebut saling terkoneksi
tanpa adanya hambatan ataupun adanya kendala. Dan di Autodesk sendiri sudah mengaplikasikan penyimpanan yang berbasis cloud dan berbasis network. Oke, berarti ya cukup lengkap sih. Lalu ada nggak tool khusus dari Autodesk untuk memudahkan desainer khususnya pada desain plastik part ini, Mas? Nah, untuk tool khusus sendiri, si Autodesk ini memiliki DNM Collection ataupun Design of Manufacturing Collection. Dari desain 3D produk, desain untuk manufaktur, untuk proses manufakturnya, hingga analisa dan juga operasional dari sebuah pabrik sudah ada semua. Dan itu saling terkoneksi, Mas. Jadi tidak perlu untuk mengkoneksinya tidak perlu pakai flash disk atau pakai kabel, tidak perlu. Bisa secara network dengan cloud yang dimiliki oleh si Autodesk. Berarti udah kolaborasinya udah klop banget nih harusnya ya. Betul, Mas, betul. Lalu untuk masalah reverse engineering, ada nggak solusi lain dari Autodesk? Nah, ini tampilan ini yaitu mengenai Autodesk Solution of Reverse Engineering. Ini 3 core produk dari Autodesk yang digunakan untuk reverse engineering. Yang pertama ada Fusion, dia bisa digunakan untuk 3D CAD, CAM, CIA, ada juga Recap Pro, dia untuk rendering dan juga 3D scanning, dan juga ada PDMC, di mana di PDMC ini tersedia berbagai software, ada AutoCAD, Inventor, Fusion, dan juga yang lainnya. Nah, PDMC ini lebih lengkap dan memiliki fitur yang lebih kompleks dibandingkan dengan Fusion sendiri ataupun Recap Pro sendiri. Nah, di PDMC juga semuanya bisa saling terkoneksi. Mungkin rekan-rekan semuanya lebih kenalnya dengan AutoCAD ya dibandingkan dengan Autodesk. Nah, ketika kita membeli si produk PDMC itu sudah include dengan AutoCAD dan juga toolset yang ada di dalamnya. Wah, lengkap nih, pas banget nih. Lalu nih Mas, misalkan kita mau ke vendor atau ke customer gitu, untuk facing customer, kita kan pasti butuh gambaran secara real, secara visualisasinya. Autodesk ada nggak tuh Mas? Nah, mungkin untuk hal tersebut dia mengarah ke product design, di mana product design ini ada mungkin saya sebutkan secara singkat dan secara sebagian. Ada 6 fitur. Yang pertama ada freeform modeling, ada plastic rule, mesh modeling, parametric surface, rendering, dan juga prototype. Di masing-masing fitur ini mendukung kita atau mensupport kita untuk memvisualisasi produk yang akan kita ciptakan, akan kita produksi, agar si konsumen lebih mudah untuk memahaminya. Oke, siap. Lalu untuk masalah prototyping nih Mas, ini tahapannya gimana ya Mas? Nah, mungkin ini sedikit tahapan sebelum ke tahap akhir ke prototype. Untuk tahapan awal ada 3 ini, yaitu freeform modeling, plastic rule, dan juga mesh modeling. Di mana ketiga fitur ini tujuan utamanya untuk mendesain dari suatu produk. Untuk freeform modeling dan juga mesh modeling ini, kita dengan leluasa bisa menarik atau mengedit surface dari produk kita sesuka kita agar bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Dan untuk plastic rule ini untuk penentuan spesifikasi material dan juga spesifikasi warna produk yang akan kita produksi. Nah, untuk selanjutnya ada parametric surface modeling, rendering, dan yang terakhir prototype. Untuk tahap ini khususnya di rendering ini yaitu untuk memvisualisasikan secara real dari produk kita. Jadi sebelum produk kita diproduksi secara real, secara massal,
mungkin fitur rendering ini membantu kita untuk melihat produk kita sebelum diproduksi. Jadi kita sudah tahu produk kita nantinya akan seperti apa, sudah tahu. Dan untuk prototyping ini untuk zaman sekarang mungkin bisa kita gambarkan dengan 3D scanner ataupun 3D printing. Dan Autodesk sudah mensupport untuk 3D printing dan juga 3D scanner. Gitu Mas Pradana. Oke, menarik nih untuk part desainnya ya, atau produk desainnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke solusi selanjutnya nih Mas, dari Autodesk ada solusi untuk AI nggak sih yang lagi booming ini Mas? Nah, oke. Tentu si Autodesk ini yaitu suatu merek software atau perangkat lunak yang berbasis IT. Tentu dia mengaplikasikan AI yang sedang tren di kalangan kita. Mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai AI. Apa sih AI itu? AI merupakan artificial intelligence atau suatu kecerdasan buatan. Mungkin ini sedikit gambaran mengenai plastic part modeling yang bisa dilihat secara seksama. Industrial designers of yesteryear relied upon hand drawings and multiple questions. Yang awalnya dari produk kotak kita bisa edit dengan menggunakan freeform modeling ataupun mesh modeling. Bisa kita tarik, bisa kita edit sedemikian rupa. Nantinya produk ini yaitu berupa setrika. Dari kotak gitu bisa kita modifikasi, bisa kita improve hingga menjadi setrika seperti yang ada di atau yang sering kita pakai sehari-hari. Here you can see how simple it was for a designer to start from nothing and end up with a newly designed closeout. Display states enable easy to understand. Kalau dilihat dari video itu, kalau buat 3D design udah gampang banget ya. Tinggal tarik-tarik aja Ya, nih, Mas. betul. Jadi kita tidak perlu kesulitan untuk melakukan beberapa fitur. Hanya dengan satu software bisa terselesaikan semua problem-problem kita. Come check out Fusion 360 to see how easy it is to start using the most integrated mechanical industrial. Untuk Autodesk sendiri tidak hanya menyediakan solusi untuk desain and manufaktur, dia juga memiliki solusi untuk bidang arsitektur dan juga bidang animasi dengan tools-tools yang lebih spesifik dan lebih lengkap. Nah, untuk yang ditanyakan oleh Mas Pradana tadi, yaitu mengenai AI. Ya, AI ini artificial intelligence, yaitu suatu kecerdasan buatan. Apa sih tujuannya? Tujuan dari AI ini yaitu untuk membantu kita sebagai engineer agar lebih efisien, lebih cepat dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Tentu di Autodesk ini AI-nya bukan untuk menggantikan pekerjaan seorang engineer, tetapi membantu pekerjaan seorang engineer. Jadi untuk rekan-rekan sekalian tidak perlu takut, nantinya si AI ini akan menggantikan posisi kalian, tidak perlu takut. Itu untuk Autodesk hanya sekedar membantu agar lebih efisien saja. Nah, di sini mungkin ada beberapa fitur mengenai AI yang sudah diterapkan di Autodesk. Ada generative design, di mana si generative design ini bisa kita definisikan ketika kita ingin melakukan desain suatu produk. Si Autodesk akan memberikan berbagai contoh produk dengan bentuk dan material yang sangat maksimal ataupun bentuk yang terbaik. Nanti kita engineer hanya tinggal memilih, dan fitur ini sudah secara otomatis, tidak perlu kita melakukan secara manual. Dan yang kedua ada analisa produk performance.
kita bisa analisa mengenai tegangan, mengenai bagaimana nantinya si produk kita mampu menerima beban seberapa besar, Every Fusion 360 dan subscriber juga has access to untuk in-game menganalisa simulation. This means each different simulation stage mampu will get no bertahan additional license. di suhu With tertinggi Fusion 360, we've always berapa. been able to simulate assemblies for those linear static loads, avoid destructive vibrations with those modal frequency results, and improve design thermal management with our thermal and Lalu gain ada stress nggak tests. fitur pemantauan Adding to that, untuk our buckling inventor study tooling confirms that designer, we've been supported bagi experiencing high khususnya buat compressive loads. mold And if designer your gitu? design included plastic or hyperelastic materials, Oke, use a tentunya non-metal si inventor ini untuk bahasa sederhananya yaitu suatu tool yang digunakan untuk mendesain 3 dimensi di dunia manufacturing. Dan untuk di segmen plastic and rubber, si inventor juga sudah mendukung fitur pembuatan mold atau cetakan. Nah, untuk si inventor sendiri memiliki fitur otomatis saat kita membuat suatu molding ataupun cetakan. Mungkin dari yang pertama, pembuatan ataupun penentuan positioning dari produk untuk molding kita. Yang kedua ada penentuan direksi dari produk kita, yang mana si mold ini bisa kita kenal dengan proses undercut yang tidak bisa kita proses secara aktual. Dan juga ada feeding system mold mengenai pembuatan runner ataupun screw plug dan juga yang lainnya. Di sini ada juga pembuatan cooling channel mold, penentuan core cavity secara otomatis, dan juga pembuatan komponen-komponen mold assembling secara otomatis. Ada ejector, mold base, slider lifter, dan juga yang lainnya. Fitur-fitur ini sudah tersedia di inventor, dan ada beberapa fitur yang kita lakukan secara otomatis tanpa kita buat secara manual ataupun satu persatu. Nah, mungkin ini video singkat mengenai fitur dari inventor untuk pembuatan suatu cetakan mold atau desain mold yang sering kita temui di segmen plastic and rubber. Hi. Hi, welcome to the Autodesk Inventor Tooling and Plastic Part Design course. Here we focus on plastic design and injection molds. To begin the course off, we're going to be taking a look at the plastic. Nah, kalau di sini kan ada yang namanya CAD for manufacture nih, Mas. Nah, ini positioningnya untuk inventor tooling itu bagaimana ya, Mas? Ada nggak kesinambungan antara inventor sama CAD for manufacture ini? Oke. Untuk si CAD for manufacture ini sebenarnya ada beberapa produk core dari Autodesk. Di antaranya ada Inventor, PowerShape, PowerMill, dan juga ModFlow. Keempat produk ini saling keterkaitan dan saling berkolaborasi dengan workflow yang berurutan dan juga bisa berkesinambungan. Khususnya untuk si Inventor digunakan untuk desain 3D desain mold. Untuk PowerShape dia mengarah ke editing surface atau pembuatan parting line yang sering kita temui di segmen plastic and rubber. Dan untuk PowerMill dia digunakan pembuatan program mesin CNC. Dan yang terakhir ModFlow ini yaitu merupakan software yang digunakan untuk analisa saat kita melakukan proses injection molding. Berarti udah kayak solusi lengkap nih dari Autodesk. Mulai dari desain, simulasi, sampai CAM-nya. Nah, kita masuk coba ke tahapan make-nya ya, Mas, atau CAM-nya. Boleh dijelasin nggak sih CAM-nya itu kayak gimana? Nah, di CAM programmer dari si Autodesk ini sebenarnya dia
memiliki cukup komplit dan cukup banyak dalam membuat toolpad atau pembuatan program untuk CNC. Ada Power Mill, Inventor Cam, dan juga ada Inventor HSM. Tujuan dari ketiga software ini sebenarnya sama untuk pembuatan program CNC. Dan si Inventor ini, si Autodesk ini sudah terkoneksi otomatis dalam pembuatan post processor ke mesin-mesin CNC yang sering atau familiar digunakan di dunia manufaktur. Oke, berarti sebelum kita buat produk desain pasti ada dong simulasi. Boleh dijelasin nggak simulasinya itu kayak gimana sih? Nah, untuk simulasi si program CNC ini, mungkin sebelum kita berlari ke aktualnya, si program Power Mill, katakanlah Power Mill ataupun Inventor Cam, dia akan memberikan gambaran atau video secara simulasi di komputer kita. Apakah nantinya program kita akan berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, ataukah nanti ketika saat program kita berjalan akan terjadi suatu produk NG ataupun not good ataupun kecelakaan kerja yang lainnya. Jadi dengan adanya fitur simulasi ini, semua kemungkinan antara kemungkinan yang berhasil dan gagal bisa terdeteksi semuanya, Mas. Oke, itu kalau mengenai masalah simulasi CNC machiningnya ya. Kalau untuk CNC produk sendiri gimana? Khususnya untuk produk plastik gitu, ada nggak Autodesk solutionnya? Nah, untuk CNC produk plastik, dia sudah support ke berbagai mesin yang akan digunakan, baik 2 axis, 3 axis, hingga yang terupdate ke 5 axis. Dia udah bisa semua. Dan untuk simulasi dari produk plastiknya sendiri biasa menggunakan Autodesk Modeflow. Di mana tujuan dari si Autodesk Modeflow ini yaitu untuk mendapatkan gambaran produk saat kita proses injection plastik di mesin injeksi. Dengan Modeflow juga kita bisa tahu mengenai suhu tertingginya berapa, waktu pengisiannya dibutuhkannya berapa, hingga kecacatan yang akan terjadi saat proses injeksi ini bisa terdeteksi semua, Mas. Jadi engineer tidak perlu melakukan semacam analisa manual atau gimana, tidak perlu. Semuanya sudah otomatis dan berbasis dengan teknologi semua. Cukup jelas sih kalau saya ya, Mas. Berarti ini kan untuk proses ini berarti banyak divisi yang ikut campur ya, ikut bekerja. Berarti kan salah satunya adalah kolaborasi, ini penting banget ya. Nah, dari untuk membantu itu apa namanya kolaborasinya, ada solusinya nggak? Nah, tentunya dengan adanya berbagai departemen, berbagai engineer yang saling keterkaitan, saling berkolaborasi, si Autodesk menyediakan platform untuk hal tersebut. Mungkin sebelum mengarah ke kolaborasi, di sini ada beberapa software yang terkoneksi dengan segmen plastik and rubber dan juga dunia manufacturing. Ada Autodesk Fusion, Modeflow, Autodesk Netfab, FutureCam, PowerShape, Power Mill, Power Inspect, dan juga Autodesk Cam Plate. Semua ini bisa digunakan di dunia manufaktur. Nah, untuk yang software yang kolaborasi tadi, nah di sini ada namanya Fusion, Autodesk Fusion. Si Autodesk Fusion ini dia juga bisa digunakan untuk penyimpanan berbasis cloud, yang berbasis network. Jadi kita tidak perlu menggunakan flash disk, tidak perlu menggunakan kabel untuk saling terkoneksi antar pihak satu dengan yang lainnya, tidak perlu. Asalkan si pihak ini memiliki koneksi network, semuanya bisa saling berhubungan, bisa saling mengakses data antar si A dengan si B. Jadi si engineer bisa lebih efektif waktu, efektif tempat, dan juga efektif ruang.
Dan si Fusion juga ini bisa digunakan untuk supplier ataupun subkontraktor kita, tidak hanya di dalam internal kita. Semua bisa mengakses asalkan memiliki license untuk membuka si produk ataupun file-file desain kita. Nah, dengan si Fusion ini tentu berbagai pihak sangat terbantu dan pekerjaannya bisa lebih efektif, efisien, dan lebih hemat waktu. Jadi si Autodesk menyediakan solusi dari awal hingga akhir, bahkan hingga ke tahap produksi semua sudah ada, Mas Pradana. Oke. Berarti cukup solution lengkap juga nih dari Autodesk nih. Oke, mungkin sekian sih kalau dari saya, cukup sangat jelas menjelaskannya. Berarti untuk plastik dan rubber ini emang benar butuhnya solusi dari Autodesk ya, Mas? Ya, betul Mas Pradana. Oke. Nah, mungkin bagi rekan-rekan semua, bila ingin mengetahui lebih lanjut atau ada pertanyaan, boleh drop email ke autodesk.metrodata.co.id atau boleh juga berkunjung di booth kami. Kebetulan kami buka booth di belakang. Boleh tanya-tanya. Nanti kita juga sediakan merchandise atau voucher bagi penanya yang bagus. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Fuad. Oke, terima kasih Mas Pradana.